nama saya Francisca Sitorus. Saat ini merupakan dokter muda yang bertugas di Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit. Selamat siang, nama saya Henry Paulus Pakapoter Tenggolan. Saya bekerja sebagai anggota kepolisian Sa-Intelkam Polrestabes Medan. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Insinyur Benedikta Lamblia Siregar, MP. Profesi saya sehari-hari, saya bekerja di Universitas HKBP Nomensen sebagai seorang dosen di Fakultas Pertanian. Selamat siang, salam jumpa bersama teman-teman sekalian, terutama pejuang keadilan. Perkenalkan, nama saya Suster Gabriela Simarmata KSPL. Nama saya Pastor Alexander Silain, saya Kapusin, tinggal di Medan dan bekerja di JPIC Kapusin Provinsi Medan, berkantor di Medan. Tentang perdagangan manusia sebelumnya sudah cukup sering saya dengar, secara khusus dari media sosial, media massa, misalnya seperti Instagram, Twitter, ataupun televisi dan juga dari koran, seperti itu. Saya mendengar perdagangan manusia melalui media sosial ataupun melalui laporan kepolisian, di mana pada saat ini perdagangan manusia sedang maraknya. Perdagangan manusia itu merekrut manusia untuk dipekerjakan ilegal sebagai pekerja prostitusi maupun perjudian. Saya tentunya pernah mendengar mengenai perdagangan manusia. Ada undang-undang sendiri yang mendefinisikannya dengan lengkap, tapi kalau saya perhatikan singkatnya itu merupakan suatu kegiatan yang mengeksploitasi manusia. Ada beberapa tujuannya, yang umum itu untuk kerja paksa, juga untuk kebutuhan seks, lalu belakangan ini juga sudah berubah perlahan-lahan ke tujuan-tujuan lain seperti pengedaran obat terlarang dan sebagainya. Tentunya saya mendengar ini kebanyakan dari media massa, lalu juga dari medsos, dan juga melalui komunitas yang saya ikuti, kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok lain, ketika komunitas kami mengadakan pertemuan. Dan juga dalam jumlah yang sedikit, saya juga mendengar langsung dari masyarakat. Pernah mendengar, pernah membaca dari berita-berita, dan pernah menangani kasus korban perdagangan manusia. Sangat pernah. Selain membaca, mendengar, bahkan saya juga terlibat pernah menangani perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena mungkin saya salah satu anggota komisi JPIC kongregasi yang juga menangani hal-hal Perdagangan orang atau perdagangan manusia ini akrab bagi saya. 2 tahun lebih yang lalu saya pernah mengikuti lokakarya di Jakarta tentang hal ini. Maka sampai sekarang juga saya masih ada di grup yang skala nasional itu. Jadi saya update informasi secara nasional tentang ini, dan kita juga di GPSI Kabupaten Medan selalu memperingati hal ini dan berusaha membuat sesuatu hal juga untuk menyadarkan warga atau masyarakat tentang perdagangan orang ini, bagaimana supaya tidak terjadi. Maraknya perdagangan manusia itu merupakan hal yang sangat disayangkan, karena sebagai manusia yang memiliki akal budi seharusnya kita memiliki empati juga yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Dengan adanya perdagangan manusia itu menunjukkan bahwa rasa empati yang seharusnya kita miliki itu berarti mulai mudah. Sangat disayangkan sekali hal tersebut. Maraknya perdagangan manusia ini tidak terlepas dari kekeliruan pada manusia itu sendiri, di mana sulitnya mendapat pekerjaan dan sulitnya perekonomian, sehingga kita sebagai manusia keliru memilih pekerjaan. Kita keliru tidak melihat asal-usul
ataupun mempelajari tawaran-tawaran pekerjaan tersebut, sehingga membuat kita menjadi salah dalam memilih pekerjaan sebagai korban dari perdagangan manusia. Ya, secara umum orang sudah mengetahui bahwa tindakan perdagangan manusia ini jelas merupakan, bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan manusia, dan korbannya itu manusia. Ya, jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang menyedihkan dan juga mengkhawatirkan. Nah, kalau dilihat dari hasil rekaman dari berbagai pihak yang mengemukakan kejadian-kejadian perdagangan manusia ini, korbannya itu kebanyakan adalah kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Nah, ini menjadi sesuatu yang seperti saya katakan tadi mengkhawatirkan karena menciptakan rasa tidak aman. Ya, jadi anak-anak kalau zaman dulu bisa bebas bermain, demikian juga dengan perempuan nyaman kemana saja. Dengan kondisi seperti sekarang ini, anak-anak kita menjadi lebih kita jaga lagi. Kadang-kadang sebagai orang tua juga terlalu menyampaikan sesuatu kepada anak-anak itu agar hati-hati. Jadi sepertinya sedikit mencekam, dan itu menurut saya mengurangi kebahagiaan anak. Kemudian dari kelompok ini sendiri, kalau kita berpikir lebih luas lagi, anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi kalau mereka itu dikondisikan dengan sesuatu yang menakutkan, apalagi kalau sampai mengalami, ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan untuk ke masa depan bangsa secara umum. Demikian juga dengan perempuan. Nah, perempuan sebagai, ya bisa disebut jika dia nanti menjalani hidupnya sebagai orang tua, menjadi pendidik generasi penerus. Nah, kalau pernah mengalami ini, lalu menjadi perempuan, jadi orang tua, nah ini juga akan kelak mewarnai bagaimana dia membesarkan anaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat belakangan ini dengan kemajuan teknologi informasi, kemudian juga pergerakan manusia keluar daerah, bahkan keluar negara, nah ini juga semakin memperbesar peluang perdagangan manusia. Kalau tadinya itu lebih banyak kepada keperluan-keperluan kerja paksa atau eksploitasi seksual, nah dari situ kita lihat semakin bergeser. Selain semakin mudah, juga semakin bergeser. Nah, kalau diperhatikan lebih mendalam, sebenarnya eksploitasi ini tidak, perdagangan manusia ini tidak hanya pindah negara, bisa juga di tempat kita sendiri, tetap di tempat sendiri. Nah, kita lihat seperti remaja-remaja yang usia-usia yang masih belum dewasa, belum mempunyai jati diri, kalau mereka terkena dengan pengaruh atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya untuk pelanggaran peredaran obat-obat terlarang, mereka sebenarnya secara kalau menurut saya itu termasuk kategori eksploitasi juga, ya, karena mereka pertama disodori dulu, tergantung, dan lalu nanti selanjutnya akan dilibatkan untuk mengedarkan. Nah, lebih jauh lagi kalau kita lihat tren sekarang ini, anak-anak bermain game online, menghabiskan waktunya untuk game online. Orang tua bahkan dengan profesi yang juga cukup bagus sebenarnya di tengah-tengah masyarakat melakukan judi online. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga eksploitasi. Nah, jadi tidak sadar juga dieksploitasi, dan mereka menjadi korban. Misalnya tidak bekerja dengan baik, bahkan ada yang akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan, dan yang jelas akan mengurangi waktu untuk keluarga. Nah, jadi mungkin definisi dari perdagangan manusia ini bisa menjadi lebih luas lagi. Kalau tadi kelompok rentan itu adalah anak-anak dan perempuan, saya lihat sudah bergeser lintas usia, lintas gender, bahkan lintas status sosial. Jadi ini menurut saya merupakan suatu yang mengkhawatirkan sebuah negara, bahkan mungkin masa depan bumi kalau ini terjadi di lebih banyak lagi negara. Perdagangan manusia tindakan yang sangat keji, merongrong masa depan, merusak hak asasi manusia, merusak citra alam. Perdagangan manusia adalah tindakan yang
tidak terpuji. Tanggapan saya ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan ya, karena ternyata begitu maraknya perdagangan manusia di dunia ini, di Indonesia lah kita katakan dulu, di Indonesia, dan yang menjadi korban adalah mereka-mereka yang notabene ekonomi lemah, pemahaman lemah, pendidikan rendah. Dan inilah yang membuat mereka sering menjadi gampang untuk dipengaruhi dan pada akhirnya mudah untuk diperdagangkan. Ya, marak dan semakin marak. Tanggapan saya tentang ini memang suatu gaya perbudakan baru ya untuk zaman kita sekarang. Memang motif perdagangan manusia dari dulu ada. Tapi bahwa pada zaman ini yang begitu maju ini, yang sebenarnya penghormatan kepada martabat manusia semakin tinggi, tapi masih tetap terjadi seperti ini, ya sesuatu yang menyedihkan. Ini sebuah dosa terbesar mungkin manusia sekarang, di mana sesama manusia diperjualbelikan demi sesuatu yang lebih rendah nilainya. Manusia paling tinggi nilainya, tapi demi uang, demi hal-hal lain, sampai manusia yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah sampai diperdagangkan seperti itu. Ini sebenarnya tak bisa diampuni, apalagi negara-negara beragama, orang mengatakan diri beragama. Nah, ini suatu kesalahan besar, begitulah, kesusahan besar, dosa besar bagi dunia sekarang dan manusia sekarang. Perdagangan manusia itu kan banyak bentuknya ya, bisa berupa eksploitasi seksual atau prostitusi, kemudian juga perdagangan anak di bawah umur, juga perbudakan paksa, dan mungkin yang cukup sering kita dengar juga itu adalah penjualan organ-organ yang ilegal. Nah, mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tingkat perdagangan manusia secara khusus dari berhubungan dengan profesi kesehatan ataupun kedokteran itu adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman yang tepat bagaimana perbedaan batasan-batasan yang kabur antara donor organ yang legal sama ilegal. Apa sih bedanya gitu? Karena selama ini kan misalnya kalau saudara mendonorkan organ ke saudaranya itu bukan hal yang wajar ya. Namun dikatakan suatu donor organ itu ilegal apabila misalnya seperti ini. Apabila pendonor itu ada perantaranya dan perantaranya itu mendapatkan keuntungan dalam proses pendonoran organ tersebut. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia karena melanggar hukum. Di samping itu, apabila juga ada suatu kegiatan donor organ tetapi kepada pendonornya ini memang diberikan keuntungan namun tidak dijelaskan bahwa kegiatan donor organ itu memiliki dampak yang bahaya bahkan mengancam jiwa hingga kematian, maka itu juga merupakan bentuk dari perdagangan manusia. Oleh karena itu memang edukasi sangat penting diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang perdagangan organ yang ilegal ini. Usaha-usaha untuk mengurangi ataupun membuat tawaran tersebut kita tolak adalah mempelajari terlebih dahulu tawaran pekerjaan tersebut. Tanyakan kepada keluarga atau orang-orang yang mengerti dan memahami tentang asal-usul pekerjaan tersebut. Apalagi sampai mengarah kepada perdagangan manusia, mempekerjakan ke luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya. Karena kita ketahui perdagangan manusia ini disalahgunakan untuk dipekerjakan di bidang prostitusi maupun di bidang perjudian yang ada di luar negeri sana. Tentunya ada beberapa usaha yang bisa dilakukan. Nah, untuk dapat menentukan apa usaha yang dapat dilakukan, tentu kembali kepada apa sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya perdagangan manusia ini. Nah, ada beberapa yang kita bisa juga gali dari berbagai sumber. Pertama, impitan ekonomi. Kemudian yang kedua, kesempatan atau lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian juga keamanan yang masih mungkin sistem keamanan yang masih lemah. Kemudian yang terakhir tentunya
sikap pemerintah yang masih minim untuk peduli terhadap orang-orang yang orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan manusia ini untuk kepentingan sendiri dan mengambil keuntungan yang besar dari orang-orang lemah. Nah, saya pikir itu yang menjadi penyebab. Nah, dari penyebab ini, sejalan dengan profesi saya ingin berkomentar sedikit terkait dengan dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan sendiri saya mencoba merenungkan dari pertanyaan ini apa yang bisa dikerjakan. Ada beberapa hal. Pertama, secara melembaga tentunya, secara melembaga. Nah, lembaga-lembaga sebagian memang sudah dilakukan ya di Indonesia. Misalnya seperti ini, kesempatan-kesempatan untuk yang berekonomi lemah itu untuk menikmati pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri memang untuk sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat menengah pertama itu sudah banyak sekolah yang gratis. Nah, untuk tingkat lanjut sudah ada beasiswa pendidikan, juga sekolah kedinasan. Nah, anak-anak yang dari tingkat ekonomi, dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang lemah dan mempunyai prestasi, mereka bisa tetap bersekolah dan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang sebenarnya masih berpotensi untuk melakukan kegiatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak cukup landasan dari intelektualnya untuk bersaing dengan yang lain, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan studi misalnya ke tingkat jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang cara lain, memperbanyak sekolah-sekolah atau juga mengembangkan ya sekolah-sekolah atau mendukung sekolah-sekolah seperti SMK ataupun pendidikan vokasi. Nah, yang menyiapkan seseorang itu untuk masuk ke dunia kerja ya lebih dini dengan keterampilan yang memadai. Nah, ini seperti kita ketahui, pendidikan itu kenapa menjadi penting? Karena dengan pendidikan sebenarnya seseorang itu selain tadi mengembangkan keterampilannya seperti saya katakan tadi melalui SMK dengan melalui vokasi, juga yang lebih penting lagi mengembangkan karakter. Jadi dengan mengembangkan karakter ini mereka akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian juga pendidikan ini membuat seorang menjadi seorang yang merdeka, ya, merdeka untuk menentukan pilihan, karena mereka sudah terampil, percaya diri, sehingga mereka berani menentukan pilihan, tidak tergantung kepada sesuatu yang dipilihkan orang atau dipilihkan oleh kondisi yang terjadi di sekitarnya. Ya, lebih jauh lagi nanti dengan pendidikan ini tentu kita harapkan kepekaan, kerentanan terhadap manusia ini tidak turun kepada anak-anaknya kelak. Nah, kemudian ada cara-cara juga yang bisa dilakukan oleh orang secara pribadi, misalnya saya sebagai dosen atau guru, mungkin penting lebih memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang agak lemah, ya, yang dimana anak-anak ini rentan juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan mengutuk keras para pelaku perdagangan manusia. Mari kita hargai martabat manusia. Mari kita peduli kepada mereka yang adalah secitra dengan Tuhan. Menurut saya, untuk menghentikan perdagangan manusia itu bukan hal yang mudah ya, karena ini sangat terkait dengan berbagai instansi, berbagai pihak. Untuk itu usaha-usaha yang perlu kita lakukan itu kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak tertentu, karena perdagangan manusia itu menyangkut berbagai pihak. Maka untuk itu satu hal yang perlu kita lakukan, untuk jika kita
ingin melakukan sesuatu tentang menghentikan tindakan perdagangan manusia ini, ya kita harus berani berkolaborasi dengan berbagai pihak, menjalin kerjasama dengan mereka, karena ini terkait dengan berbagai kepentingan. Selain itu, kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan manusia ini, supaya mereka sungguh-sungguh paham bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya. Itu perlu diberi pemahaman kepada masyarakat, karena memang tidak selalu ekonomi, meskipun akar dari permasalahan, akar masalah dari perdagangan manusia ini sebenarnya ekonomi lemah, tapi orang berpendidikan juga ada yang menjadi korban. Nah, itu artinya apa? Kadang mereka tidak tahu bagaimana bentuk-bentuk perdagangan manusia itu. Nah, untuk itu perlu edukasi, sangat diperlukan edukasi kepada mereka. Selain edukasi, kita juga harus memberi solusi, khususnya bagi mereka yang korban karena ekonomi lemah. Lalu caranya apa? Kita memotivasi mereka untuk membuat kegiatan-kegiatan usaha-usaha lokal yang disesuaikan dengan kekayaan-kekayaan lokal mereka. Memotivasi mereka untuk berusaha membuka lapangan kerja bagi pemerintah tentu ya. Dengan apa? Memberikan pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan-pendampingan kepada khusus anak dan perempuan. Untuk anak dan perempuan saya kira perlu pelatihan dan pendampingan karena mereka ini rentan juga menjadi korban. Supaya perempuan dan anak-anak itu sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan tidak mudah untuk dipengaruhi. Itu menurut saya, itu usaha yang perlu dilakukan, selain juga kita terlibat untuk memotivasi mereka untuk penguatan ekonomi, saya kira itu. Lalu harapan saya bagaimana? Saya berharap tindak perdagangan manusia itu hilang dari muka bumi ini. Maka sebagai seorang religius, saya kira ini bisa menjadi salah satu tugas pastoral kita. Pastoral untuk mengedukasi para masyarakat supaya menyadari apa itu perdagangan manusia, bagaimana itu bentuknya, dan supaya mereka teredukasi bagaimana mengembangkan ekonomi usaha-usaha mikro yang ada di daerahnya, supaya masyarakat memahami peningkatan ekonomi tidak harus menjadi TKW, TKI dan sejenisnya. Kita harus memotivasi dan mengedukasi masyarakat itu supaya berani memulai sesuatu di daerahnya sendiri, begitu menurut saya. Jadi sebagai seorang religius, mari kita bergandeng tangan untuk membuat salah satu tugas pastoral kita untuk menyadarkan tentang perdagangan manusia ini. Saya kira itu salah satu yang cukup dibuat. Artinya sebagai seorang religius tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya memberi edukasi, tidak cukup hanya memberi pendampingan, tapi juga memberi solusi. Dan itulah yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana gereja, bagaimana lembaga untuk memberi solusi kepada korban-korban perdagangan manusia ini. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menghentikan perdagangan manusia, itu ya, menurut saya semua harus berusaha. Semua elemen masyarakat harus serius. Pertama-tama mengetahui ini, gejala yang sedang terjadi ini, fakta ini, dan harus memberi rasa ke situ, harus prihatin atas itu, supaya pada akhirnya bisa mencari solusi bersama atas itu. Tanpa kecuali guru yang mengajar di sekolah macam itu. Ya, kami para pastor misalnya ya harus mengkhotbahkan ini di gereja dan kepada umat, penyadaran kepada umat bahwa manusia itu ya citra Allah yang tidak boleh diperjualbelikan. Jadi yang harus kita tawarkan dari pihak gereja kepada masyarakat misalnya, siapa manusia itu kepada umat. Betapa tingginya martabat manusia yang tidak bisa diotak-atik oleh siapapun, apalagi diperjualbelikan. Kita tahu bahwa manusia citra Allah kan gitu ya, citra Allah. Maka menjual manusia sebenarnya itu menjual Allah sendiri dalam artian tertentu. Keprihatinan ini yang harus dilanjutkan oleh gereja, dan kita harap bukan hanya pastor saja, tapi semua umat juga sadar hal ini dan memperjuangkan hal ini. Di keluarganya juga memberikan kesadaran kepada segenap anggota keluarga, terutama yang muda-muda,
Terlebih wanita misalnya yang diiming-iming pekerjaan sana sini, padahal motif di belakangnya itu semua adalah untuk dieksploitasi, nanti bahkan diperjualbelikan. Ini harus diedukasi baik dari pihak gereja, itu harus diseriusi menurut saya, di tingkat paroki, tingkat keuskupan, bahkan KWI secara nasional. Semoga edukasi-edukasi seperti tadi itu semakin gencar untuk dilakukan, sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia pun semakin meningkat, sehingga meningkatkan kesadaran juga untuk berempati juga kepada teman-teman, kepada sesama manusia, dan semoga dengan pemahamannya itu bisa bersama-sama untuk menurunkan tingkat perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Mengharapkan sosialisasi dari pemerintah ataupun berkolaborasi dengan aparat kepolisian setempat dan TNI setempat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga masyarakat agar tidak tertipu, agar tidak terlena dengan tawaran-tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kedua, pemerintah dalam hal ini dapat membuat penyuluhan atau sosialisasi dan membuat kursus-kursus pelatihan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan sebagai bekal masyarakat untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Perdagangkan, ya. Jadi kemudian biasanya dosen dengan guru itu ada tren kalau mau melibatkan mahasiswa atau melibatkan siswa itu anak-anak yang berprestasi, ya, memberikan kesempatan lebih luas kepada mereka, bisa untuk tanding ini, tanding itu, lalu menjadi panitia di sana, panitia di situ. Anak-anak yang kelihatan agak lambat itu mereka ini jadi urusan, jadi tidak dilibatkan. Nah, padahal mereka yang seperti ini yang perlu juga dikasih kesempatan, sehingga itu mereka itu akan merasa percaya dirinya akan naik, lalu juga mereka merasa dihargai. Nah, karena mereka merasa dihargai, maka mereka selanjutnya akan menghargai diri sendiri. Jadi ketika ada godaan untuk seperti di perdagangan tadi, mereka sudah punya harga diri. Wah, ini nggak bagus, saya ini kan berharga. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini mungkin yang perlu sepertinya memang hal yang sederhana, tapi menurut saya ini juga akan membantu anak-anak yang sedikit lemah dibanding dengan kawan-kawannya. Nah, kemudian juga sekolah-sekolah ini bisa juga berkolaborasi misalnya dengan lembaga, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke penyadaran siswa-siswa, terutama untuk remaja itu bisa mereka mengetahui bahwa perdagangan manusia ini ada di sekitar kita, sehingga mereka menjadi waspada. Nah, kemudian juga untuk mahasiswa, mereka kalau diusahakan di perguruan tinggi itu ada aktivitas yang membawa mereka untuk menggunakan waktu luangnya itu, jadi tersita waktu dan pikiran dan sebagainya untuk masuk ke dunia perdagangan manusia ini dengan adanya kegiatan. Nah, sebaliknya setelah ada, bisa dibuat menjadi peraturan sehingga mahasiswa atau siswa bisa mengikuti salah satu dari kegiatan tersebut untuk menggunakan waktunya. Kemudian karena tadi perempuan itu kebanyakan kan dari daerah, banyak juga ya, seperti dari daerah Jawa, itu dari desa-desa. Nah, mungkin untuk perguruan tinggi sendiri, atau baik itu dari dosen ataupun juga mahasiswa yang KKN, kuliah kerja nyata, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait kepada pendidikan perempuan di desa itu, dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan oleh para perempuan di sana, sehingga mereka punya pilihan alternatif untuk tidak meninggalkan desanya. Nah, itu memang perlu disinergikan dengan lembaga terkait di tingkat pedesaan. Nah, mungkin itu antara lain yang bisa dilakukan. Dan untuk lebih luasnya lagi, sebenarnya seperti saya pun, walaupun seorang dosen, saya jarang mendapati jarang mendapati di sekitar saya, atau mungkin kesadaran saya juga bahwa itu terjadi di sekitar saya juga masih kurang. Saya pikir saya mewakili banyak masyarakat yang mungkin tidak menyadari. Nah, itu ini barangkali perlu juga
dilakukan sosialisasi untuk mengenalkan bahwa perdagangan manusia ini terjadi di sekitar kita. Nah, ini mungkin dapat dilakukan melalui media-media yang bisa menjangkau masyarakat untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah suatu kejadian yang memang sudah terjadi dan itu ada di tengah-tengah kita. Ya, melanjutkan yang tadi, harapan supaya Indonesia ini bebas dari perdagangan manusia. Ya, ini sindikat pelakunya, ini kuat, jaringannya rumit. Tetapi saya yakin jika pemerintah, ya, pihak yang berwajib komit atas hal ini dengan mudah bisa diperangi. Saya katakan dengan mudah, asal ada komitmen yang serius untuk itu, dengan menggerakkan semua aparat dan juga semua elemen masyarakat. Maka para pelaku harus ditindak tegas, para korban harus disembuhkan gitu ya, harus dipulihkan. Dan yang terakhir adalah calon-calon korban dalam tertentu warga masyarakat ini juga harus dibina supaya tidak terjadi lagi tindakan perdagangan manusia ini. Maka memang harus sistematis, harus masif juga dari pihak pemerintah. Tidak saatnya lagi untuk membiarkan seperti sekarang ini. Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia tahun 2024. Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia tahun 2024. Semoga warga masyarakat dapat memahami pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang memahami tentang anti perdagangan manusia. Selamat memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia tahun 2024 untuk para follower YouTube, channel YouTube JPSI Kapusin dan tentu masyarakat secara luas. Doa kita, harapan kita ke depan, perdagangan manusia semakin minim dan bisa habis dari permukaan Indonesia dan bumi. Terima kasih. Selamat memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia. Stop perdagangan manusia. Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia. Semangat. Saya juga turut mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 30 Juli 2024. Tuhan memberkati kita semua.